Fokus baru MBG sasaran anak rentan, pengawasan BPOM harus jadi jaminan. Karena kalau anak-anak rentan terdampak kasus keracunan, saya rasa dampaknya akan lebih buruk. Saya juga kemarin membaca beberapa artikel di media yang menyebutkan bahwa arahan dari Bapak Presiden, BGN akan merubah arah kebijakan. Jadi tidak lagi diberikan kepada setiap anak, tetapi akan lebih spesifik untuk anak-anak rentan, anak-anak dengan gizi buruk dan yang dalam kondisi miskin ekstrim. Artinya penerima manfaatnya mungkin ke depan nggak seperti sekarang ya, targetnya 80 sekian juta sekarang kan. Mungkin ke depan penerima manfaatnya hanya 20 juta. Tetapi karena penerima manfaatnya adalah anak-anak rentan yang dalam kondisi gizi buruk, maka pengawasan terhadap makanan menjadi lebih penting lagi. Dan saya harapkan tentunya ke depan Badan POM akan terlibat lebih intens, Pak. Porsi makanan pun mungkin nilainya tidak lagi 10.000, dibuat lebih tinggi, bisa 20.000 atau lebih. Nah, ya ini setuju ya. Ditingkatkan lagi porsi makanannya, jangan cuma 10.000. Tapi pengawasan keamanannya harus lebih baik lagi. Karena kalau anak-anak rentan terdampak kasus keracunan, saya rasa dampaknya akan lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang sehat, Pak. Jadi ya ke depan mudah-mudahan Bapak dapat penugasan yang lebih jelas dengan konsep baru BGN ke depan. Ya saya harap mungkin BPOM bisa lebih terlibat, bisa lebih memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi rentan, makanannya dalam kondisi baik. Anggarannya Bapak kalah Pak sama pengadaan kaos kaki Pak. Saya bingung gitu loh. Kok bisa? Badan POM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan di SPPG. Faktanya sampai hari ini kasus-kasus keracunan itu masih terus terjadi setiap hari. Ya, hitungan kami dari data Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000 Pak. Bulan April saja ini setiap hari ini Pak, hampir setiap hari ada terjadi dari Jakarta Timur pindah ke Pacitan, Bantul, Anambas, Kerawang, Demak, Cianjur. Per hari ini mungkin di bulan April saja sudah hampir 1.000 anak yang terdampak kasus keracunan akibat program MBG. Jadi awalnya saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala. Tapi melihat anggaran yang tersedia Pak bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan, ya hanya tersisa 2,9 miliar ya. Anggarannya Bapak kalah Pak sama pengadaan kaos kaki Pak. Saya bingung gitu loh. Kok bisa cuman tersisa 2,9 miliar? Saya tahu hanya melihat di anggarnya saja keterlibatannya berarti sangat minim nih Pak. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat di rapat ini, di mana Badan POM seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang kita lihat hari ini. Bahkan saya sampaikan pada saat itu kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari Badan POM sebelum bisa diizinkan beroperasi. Nah ini ya harus ya, setuju ini. Jadi orang itu nggak buru-buru membangun WPMP jadi langsung siap saji makan langsung beroperasi, harus ada izinnya dulu, dicek dulu. Tapi kan ternyata tidak Pak. Seperti kejar target gitu loh untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak dipecat presiden saya yakin. Nah ini Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Dan nanti tanggung jawabnya juga. lagi-lagi ya, kepala BGN ini karena sempat DPR, emang ya, kepala BGN ini mental baja. Kan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih. Anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM. Kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada
kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, Ya, tapi perlu saya kan akhirnya nggak klarifikasi. jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan di... Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya nggak usah defensif menjawab kemudian. Yang pertama, MBG ini penggerak ekonomi di desa. Oke. Jadi menggerakkan ekonomi yang hortikultura, sayur-sayuran, kemudian penjual ayam, penjual telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir. Awal konsep pemerintah memang seperti itu, Pak Menteri. Tetapi coba lihat faktanya di lapangan. Petani kayak saya ini susah masukin produk saya, hasil pertanian, ke dapur MBG, Pak Menteri. Harus melalui dulu koperasi yang dibentuk khusus oleh MBG tersebut. Sementara yang bisa menjadi supplier ke dapur MBG itu hanya orang-orang tertentu yang loba duit, yang banyak duit. Petani kecil kayak kita ini nggak ada, Pak Menteri. Susah, bangke semua itu. Jadi kalau misalkan statement Pak Menteri terkait mengenai masalah kebutuhan MBG bisa langsung disuplai oleh petani lokal desa, tai, semua itu nggak ada, Pak Menteri. Tolong cek di lapangan, apakah sudah berjalan dengan betul konsep yang dibuat oleh pemerintah mengenai MBG tersebut. Boleh cek di lapangan, Pak Menteri. Dan bagi Badan Gizi Nasional ini sangat relevan karena seperti diketahui bahwa 93% budget Badan Gizi Nasional itu turun ke virtual account di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mayoritas ada di desa. Dan dengan kerjasama Badan Gizi Nasional dengan Kejaksaan Agung, saya kira pengawasan terkait dengan pemanfaatan dana di virtual account di setiap SPG akan semakin intens. Jadi selain ada deputi pemantauan pengawasan, ada inspektorat, masyarakat memantau, sekarang ada tambahan selain BPKP juga dari Kejaksaan Agung. Saya kira ini akan membuat pemanfaatan dana untuk Badan Gizi Nasional, untuk SPG semakin terawasi dan semakin akuntabel. Saya kira itu. Zulhas menegaskan, rakyat itu tugasnya hanya satu, yaitu bayar pajak. Tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintahan. Pak Menteri ini ya, kalau ngomong kayaknya nggak dipikir dulu gitu ya. Kita itu sebagai rakyat kayaknya harus maklum sama menteri-menteri kayak gini nih. Kalau ngomong itu asal, kayaknya nggak dipikir dulu deh. Kepala BGN meminta tambahan anggaran dana untuk mensupport MBG. BGN minta tambahan anggaran sebesar 335 triliun. Waduh, apalagi pajak harus dinaikkan untuk support dana ke MBG. Kocak ini. Dia meminta penambahan keuangan kepada Menteri Keuangan sekitar 335 triliun untuk memenuhi tambahan dana tersebut. Kepala BGN meminta kepada Menteri Keuangan supaya menaikkan pajak untuk rakyat, begitu, supaya ada penambahan uang untuk MBG ini. Jadi saya sangat setuju. Jadi memang ini Pak Purbaya, Menteri Keuangan, pajak harus dinaikkan, pajak rakyat itu harus dinaikkan setinggi-tingginya, begitu, supaya menjaga keamanan dan kelangsungan MBG ini terus. Bila penting semua dipajaki, Pak. Bila penting semua rakyat ini. Kalau rakyat ini nggak masalahnya itu. Yang penting MBG ini tetap konsisten begini. Panas banget. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba di negara Indonesia itu sekarang hawanya tuh jadi panas banget. Viral, Kepala BGN minta dana untuk MBG ditambah menjadi 335 triliun dan minta usulkan kenaikan pajak pada rakyat. Enak sekali ya usulannya itu. Komentarku hanya satu, enggak sih, bukan komentar tapi berdoa. Ya Allah, semoga siapapun itu di negara Indonesia, entah pejabat atau bukan, yang melakukan korupsi, semoga engkau berikan balasan yang mana itu sesuai dengan perbuatannya. Sisa makanan MBG mencapai 1,4 ton per tahun. Ini setara dengan 14 triliun APBN terbuang sia-sia. Gila ya.
Uang negara hasil dari pajak rakyat Indonesia 14 triliun terbuang sia-sia hanya menjadi sampah karena makanan program MBG. Dan saya rasa program MBG ini tidak akan berhenti karena yang punya program ini adalah CEO-nya sendiri. Kalau berhenti, malu karena programnya tidak berjalan. Ya, yang penting program ini berjalan. Mau itu ada keluhan, mau para siswanya keracunan, mau anggarannya habis dipakai secara ugal-ugalan, disuruh berjalan. Yang penting program ini katanya berjalan. Habis semua anggaran negara ya. Keuangan negara lagi hancur, APBN defisit, kita harus berhemat, kita harus efisiensi, dan seterusnya. Pas ngebaca rincian gaji para pejabat. Bang, lo semua! Total pejabat di DPR MPR itu 732 biji. Berarti 100-an juta dikali 732 biji, hasilnya 73,2 miliar. Negara setiap bulan harus ngeluarin sekitar 73,2 miliar untuk membayar gaji para pejabat. Bang, dikali 12 bulan, 878,4 miliar. Yang lebih banyaknya lagi adalah tunjangan PPH. Gila loh ini. Secara nggak langsung, rakyat diperas habis-habisan buat ngebayar pajak. Terutama PPH 21 itu diuber habis-habisan. Ternyata duit pajaknya rakyat dipakai untuk ngebantu bayarin PPH 21-nya para pejabat di Indonesia. Ambil lo, gak suka. MBG rawan korupsi. Nah, kawan-kawan, KPK menyoroti ada 8 potensi korupsi yang bisa terjadi pada program berskala besar seperti MBG. Nah, ini saya setuju sepenuhnya kepada pihak KPK dan juga malah berterima kasih. Ibaratnya nih, KPK sangat menjaga sekali agar pemanfaatan dan penggunaan uang pajak kita digunakan oleh negara dengan benar, kawan-kawan. Seluruh rakyat Indonesia sangat berharap kepada negara ini agar menjalankan program sebaik-baiknya, seperti mungkin kerangka regulasi dan juga tata kelola, serta memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia bisa ikut mengawasi program ini berjalan. Ketika kita melihat adanya celah korupsi, kawan-kawan, itu tidak dapat diartikan bahwasanya telah ada uang yang hilang, tapi kita sedang mengkaji regulasi tentang hal-hal yang bisa menjadi tindakan preventif untuk mencegah datangnya korupsi itu. Dengan ditemukannya celah dan potensi korupsi pada program ini, kawan-kawan, itu menandakan bahwasanya KPK sedang melakukan dan menunaikan tugasnya secara terbuka, dan juga pihak BKN seharusnya bisa lebih membuka diri. Tapi menurut berita ternyata BGN juga saat ini sudah mendigitalisasi program ini agar kemudian masyarakat dan seluruh pihak bisa melakukan pengawasan bersama. Nah, saya kira teman-teman juga harus mendownload aplikasi BGN yang ini untuk kita bisa bersama mengawasi. Jadi untuk memberantas korupsi, saya kira kita harus bersinergi ya kan, kawan. Tidak perlu harus saling menyalahkan. Karena memberantas korupsi adalah merupakan kewajiban kita bersama. Kita menginginkan Indonesia yang bebas korupsi. Maka dari itu, kawan-kawan, marilah kita selalu mendesak dan mengingatkan negara ini agar selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola, regulasi, dan juga pengawasan, agar kemudian program mulia sekaliber MBG ini bisa dilaksanakan dengan baik dan pajak kami bisa digunakan dengan benar. Bagaimana menurutmu? Itulah program MBG yang banyak kontroversi ya, terutama masa anggaran. Ternyata selama ini BPOM nggak mengawasi MBG ya, makanya banyak yang keracunan, kurang pengawasan. MBG ini memang gila-gilaan ya. Kalau lagi minta anggaran, katanya tadi minta 330 berapa T itu buat tambahan makan gizi gratis. Boyo, duitnya sopo pak? Masa rakyat lagi harus diperas dengan menaikkan pajak? Padahal kepala BKN ini udah dikritik ya, disindir pedas sama DPR ya, bolak-balik dari kemarin, tapi nggak ada efeknya. Mungkin sudah bermental baja ini ya, kuat sekali ya, beragam kritikan ya, cuek dia, yang penting fulus. Jadi gimana menurut tentang MBG ini? Setujukah MBG ini dilanjutkan apa dihentikan nih kalau kayak gini nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.